Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Semua hadir hari ini ya? Hadir. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Ya. Iya. Ada yang tahu keyakinan kelas? Tidak. Tidak ya. Karena ini baru buat kita, jadi kita Fagur akan menampilkan video di depan. Kalian siap ya? Siap. Fagur akan tampilkan video. Siap. Halo teman kece, perkenalkan, nama kakak Kak Eka. Sejak kecil kakak ingin sekali menjadi guru agar bisa membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena masalah ekonomi keluarga. Jadi kakak berangkat sendiri ke Jakarta untuk bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukurlah, pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil gaji Corina sendiri, uang beasiswa, dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita singkat perjuangan kakak dalam mencapai cita-cita. Bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau kakak bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, di video ini kakak ingin berbagi saran supaya kamu sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti anak kecil pernah ditanyain, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung bisa jawab, biasanya karena memang menonjol di bidang tertentu. Misalnya, mau jadi penyanyi karena jago nyanyi, atau mau jadi pesepak bola karena jagonya main bola. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya tidak tahu, karena tidak tahu ternyata suka berubah berpikiran. Lihat dokter yang membantu masyarakat, kita ingin jadi dokter. Lihat polisi yang gagah berani, kita ingin jadi polisi. Terus lihat YouTuber terkenal, kita ingin jadi YouTuber. Hehehe. Tapi tak mengapa, ganti-ganti pikiran wajar saja, karena usiamu masih muda. Masih ada waktu untuk belajar mengenali diri sendiri. Misalnya, kakak tahu kalau kakak merasa puas dan senang kalau bisa membantu orang lain mengerti sesuatu. Jadi, kakak tahu kalau cita-cita kakak adalah jadi guru yang mengajar jelas dan membantu murid-muridnya mengerti ilmu pelajaran. Yang terpenting adalah terus berusaha mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Ibarat tumbuhan, kelebihan ini akan menjadi akar bagi kita untuk berjuang dalam meraih cita-cita. Supaya bisa tahu cita-cita kita juga bisa lihat kegiatan apa yang paling kita sukai. Mungkin ada yang suka memasak, menggambar, mengutak-atik alat-alat, dan masih banyak kegiatan lainnya. Coba deh tekuni dan pupuk kegiatan tersebut. Mungkin akan menjadi pekerjaan atau cita-cita kita nantinya. Kalau yang suka masak bisa jadi koki. Kalau yang suka menggambar bisa jadi desainer. Yang suka mengutak-atik peralatan bisa jadi mekanik. Seru kan? Tapi ingat, untuk mencapai cita-cita tidak semudah membalikkan tangan. Kita harus usaha, belajar, dan pastinya siap menghadapi tantangan yang muncul. Kira-kira apa
saja tantangan yang mungkin kita hadapi. Bisa jadi keterbatasan biaya untuk sekolah, cita-cita kita tidak disetujui oleh orang tua, atau masih banyak lainnya. Tapi jangan menyerah. Seperti pengalaman kakak sendiri, kakak terpaksa harus meneruskan belajar sembari bekerja. Kakak tidak mengeluh, tapi terus berusaha yang terbaik untuk melaksanakan semuanya, baik belajar maupun bekerja. Alhasil kakak sudah jadi putus sekolah, tapi malah bisa lulus kuliah dengan prestasi yang memuaskan. Yang pertama, jaga kesehatan. Untuk mengatasi tantangan, yang utama kita harus menjaga kesehatan. Kalau sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan dan lebih bersemangat untuk meraih cita-cita. Yang kedua, cari informasi. Jika tantangannya karena keterbatasan ekonomi, teman kece bisa mencari informasi kepada siapa saja yang kiranya bisa membantu teman kece. Misalnya mencari beasiswa untuk sekolah atau ikut pelatihan. Ketiga, minta dukungan. Nah, kalau cita-cita nggak disetujui orang tua, coba dengarkan dulu ya apa harapan orang tua. Sampaikan juga dengan santun kenapa kita ingin mencapai cita-cita kita. Lalu diskusikan untuk mendapatkan jalan terbaiknya. Karena dukungan orang tua dan orang-orang di lingkungan kita akan memberikan semangat dalam mencapai tujuan. Jika kita sudah berusaha, jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Tuhan. Ada kebahagiaan yang menakjubkan saat kita berhasil melewati semua tantangan dan mencapai cita-cita. Kalau teman kita sendiri sudah terpikir belum cita-citanya apa? Yuk share di kolom komentar apa cita-citamu, dan kalau belum, apa sih yang kamu sukai? Selamat berjuang dan tetap rendah hati ya teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tentang cita-cita, ya? Pak Guru yakin semua anak siswa Pak Guru ini pasti punya cita-cita, kan? Kalau cita-cita itu artinya apa? Impian, ya? Impian itu bisa dicapai kalau kita apa tadi dilihat video? Berjuang. Apalagi? Semangat belajar. Apalagi? Berusaha, betul. Dan jangan lupa yang paling penting adalah berdoa. Sekarang Pak Guru akan membagikan satu kertas di masing-masing kelompok atau siswa saja, semua lah ya, semua dapat. Nanti kalian menulis cita-citanya. Bisa? Bisa. Oke. Sebentar ya. Dilepas saja, ditarikan. Silakan yang sudah dapat kertas sticky note-nya, kalian boleh menulis cita-cita kalian. Ya, silakan langsung ditulis cita-citanya. Tidak ada. Sabar ya. Oke, baik anak-anak. Apakah kalian semua sudah menulis di kertas tadi Pak Guru bagi? Oke, mana coba Pak Guru lihat? Kasih lihat tinggi-tinggi dong. Cita-citanya kasih tinggi-tinggi. Supaya kasih naik ke atas. Ini belum ini. Nah, masih tinggi. Oke. Karena cita-cita itu mau digapai tinggi, jadi kita masih tinggi. Oke. Ini Salman belum sama Haris ya? Oke, Haris coba kasih naik.
Apa yang kamu tulis? Oke. Baik. Pak Guru akan menunjuk salah satu di antara kalian yang membacakan cita-citanya. 3 orang. Ya, 3 orang. Pak Guru pilih aja ya. Coba silas. Apa baca di sini cita-citanya? Kapten kapal. Kapten kapal. Kenapa ingin jadi kapten kapal? Mengelilingi Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Mantap ya. Dari Indonesia. Berikutnya coba dari oke. Baca coba Ella cita-citanya apa? Coba Ella baca. Saya jadi poluan. Kenapa alasannya? Alasan jadi poluan itu kenapa pilih poluan? Karena saya punya mama dan bapak. Mama nggak pernah sekolah. Saya harus sekolah jadi orang yang baik supaya saya bisa sukses. Oke. Tepuk tangan buat sekolah. Oke. Poluan itu apa sih? Polisi wanita. Ya, tugasnya itu mulia ya, menjaga ketentraman satu tempat. Jadi biasanya di mana? Di jalan-jalan itu kan. Ada juga di kantor-kantor, tapi tidak selalu nyata. Terus satu lagi, coba laki-laki ya. Apa cita-citanya William? Pilot. Pilot. Pilot itu apa? Saya ingin menjadi pilot supaya saya bisa melihat luar negeri. Sangat mulia. Tepuk tangan lagi. Luar negeri. Nanti atau luar negeri ya? Luar negeri itu di mana ya? Luar negeri. Kita saja lihat Indonesia saja belum tahu di mana semuanya. Tetapi luar negeri itu berarti di luar Indonesia ya? Oke, tidak apa-apa. Bagus. Semua ini cita-cita ini membuat kalian punya keinginan yang lebih tinggi lagi. Dengan cara apa? Tadi berusaha, belajar, berdoa. Tadi terkait kalau kalian ingin mendapatkan cita-cita kalian, menggapai cita-cita kalian, apa yang harus dilakukan? Kita belajar. Belajar, terus berusaha, berdoa. Ada lagi? Semangat belajar. Ada lagi? Ke sekolah ya, ini benar ya, harus belajar. Nah, itu adalah cara menggapai cita-cita. Artinya kalau kita berusaha, belajar, berdoa, terus kita mungkin mendengarkan nasihat orang tua, kalau kita itu lakukan semua, pasti kita dapat sukses. Sukses itu apa sih? Selalu bilang sukses. Cita-cita kita itu kita gapai. Kalau kita sudah tercapai cita-cita, berarti kita sukses. Kalau belum, berarti belum sukses. Makanya cita-cita harus kita gapai. Ya. Setelah tadi kalian mengetahui dengan apa saja yang kita lakukan untuk menggapai cita-cita, tentunya kita di sekolah ini, di kelas ya, kita juga ingin mendapatkan atau bisa belajar dengan nyaman, ya kan? Kalian di kelas ini supaya nyaman berarti kita harus membuat keyakinan kelas, ya. Kalau kita belajar dengan tenang, tentunya kita juga enak. Baik, kalian sudah mendapatkan tadi cita-cita sudah Pak Guru lihat tadi sudah bagus. Tadi kan ada poin 1 yaitu belajar, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Sekarang kalau di kelas kita lihat di kelas ya. Kalau supaya kita belajar kita sungguh-sungguh, berarti kita ingin juga kelas kita nyaman, betul ya? Sekarang Pak Guru akan membuat keyakinan kelas, dan Pak Guru minta kalian yang bersuara atau memberikan pendapat. Kalian bicara, Pak Guru saya mau yang begini, Pak Guru saya yang begini. Tidak harus sama, tetapi masing-masing punya pendapatnya masing-masing. Bisa? Oke. Nanti akan Pak Guru bagikan satu kertas setiap kelompok. Kalian mengisi keyakinan kelas menurut kalian di kelas kita ini supaya bagus, nyaman, dan kita juga enak belajar. Ya, semua masalah nyaman. Begitu ya?
Contohnya mandi pagi atau kebersihan dijaga bagaimana? Boleh kalian sudah selesai menulis semua tadi keyakinannya? Sudah. Oke. Sekarang Pak Guru akan sebelum Pak Guru berbagi kartu warna hijau ini, tentunya nanti Pak Guru akan menulis, kalian bisa menulis di dalam sini. Nanti kalian akan berdiskusi lagi. Kalian melihat kalian punya teman kelompok keyakinannya sama atau tidak. Kalau sama tulisnya satu saja. Tapi kalau berbeda ditulis berikutnya, misalnya nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Bisa? Bisa. Oke, Pak Guru akan bagi setiap kelompok kartu warna hijau. Silakan, siapa yang mau menulis? Ada ya? Silakan. Satu saja. Oke, kalau beda tulisnya 3 berarti. Yang menulis mungkin olah saja, kamu bacakan kamu punya. Apa? Satu orang menulis. Satu keyakinan berarti kalian harus melakukannya juga. Lebih banyak. Sepertinya kelompoknya Adel sudah, karena cuma 1. Di sini kelompoknya Bella berapa? Keyakinan 3. Yang sudah sama jangan ditulis lagi ya, cukup tulis 1 saja. Kelompoknya Loli sudah ditulis. Sudah. Kalian sudah selesai semua? Yang kalian tulis tadi, Pak Guru lihat tadi ada yang 3 kesepakatan keyakinan, ada yang 1. Nah itu mungkin karena satu kelompoknya itu dia sama, ya sesuai dengan tadi yang Pak Guru bilang. Oke, sekarang Pak Guru minta setiap kelompok maju ke depan nanti satu persatu. Nanti yang membaca 1 anak saja, 1 perwakilan. Bisa? Bisa. Oke, Pak Guru tuju ya. Dari kelompoknya Novita, silakan maju. Menghadap teman. Yang lain mendengarkan apa keyakinannya. Kenalkan, nama saya Novita Merni. Saya akan membaca keyakinan kami semua. 1. Saya yakin kalau saya berdoa dan belajar saya pasti sukses. 2. Saya yakin kalau suatu saat cita-citaku bisa tercapai. 3. Kalau saya belajar banyak pasti saya tahu membaca. 4. Saya yakin pasti saya bisa jadi cita-cita yang bagus ingin sekali. Terima kasih. Dari kelompok 6 sudah membacakan hasil keyakinannya. Ya. Berikutnya dari kelompok 4. Pak Guru acak saja. Silakan maju. Berdiri semua. Lihat ke depan. Perkenalkan, nama saya Silas Amekari dari kelompok 4. Di samping saya Jamila Worone, Fiorare. Nama saya Akomina Koso. keyakinan saya kalau lambat angkat sapa di belakang. Keyakinan saya kalau lambat angkat sapa di belakang. Perkataan saya.
mau saya berdoa supaya Tuhan mau bantu saya memberi jalan. Kelompok berikutnya kelompok 4 sudah, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Adelia Orare. Kami dari kelompok 5. Sebelah samping saya Erlina Rana, Sipora Warone, Frida Maiso. Kami dari kelompok 5. Kami mau membacakan diskusi kami. Saya yakin saya akan semangat belajar supaya cita-citaku tercapai. Perkenalkan, nama saya Justin Tukwase. Saya akan membacakan keyakinan kelas. Perkenalkan, sebelah saya nama saya Santis Namsu. Nama saya Frogi Namso. Aku yakin kalau aku rajin belajar dan berdoa, pasti Tuhan akan menunjuk jalan yang baik. 2. Kalau aku belajar banyak, aku akan sukses. 3. Aku yakin kalau aku belajar untuk cita-cita, pasti aku sukses. Perkenalkan, nama saya Ola Naniwa. Di samping saya Nama saya Kurnia Wiraso. nama saya Samuel Weraso. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Kami dari kelompok 2. 1. Saya mau kalau datang dari rumah harus sudah rapi. 2. Saya yakin kalau saya rajin jalan ke sekolah, saya punya cita-cita akan tercapai. 3. Saya yakin kalau saya rajin membaca, saya akan pintar. Baik, Kenalkan, nama saya Harun Tukwase. Dan di samping saya nama saya Dayana Nisa. Kami akan membacakan diskusi dari kelompok kami. 1. Saya yakin kalau kita berdoa banyak, cita-cita aku bisa tercapai. 2. Supaya saya yakin kalau bisa jadi orang. Oke. Tepuk tangan lagi. Oke, baik. Kalian tadi sudah menulis silakan membacakan hasil dari kalian diskusi. Nah, sekarang kalian menempel di bagian depan yang tadi Pak Ibu sudah kasih. Silakan perwakilannya maju ke depan untuk menyampaikan keyakinan dinasnya di setiap kelompok. Baik, dari kelompok 1 dulu silakan maju menempel bagian yang kosong ya, jangan terlalu dekat.
Oke, berikutnya kelompok 2. Berikutnya lagi kelompok 3. Mungkin di bawahnya dulu ya. Tulis tempel di bawahnya saja. Agak jarak. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, terakhir kelompok 6. Itu pakai pensil. Pokoknya saya sangat hati-hati. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kalian semua dulu. Baik. Oke, baik anak-anak, kalian sudah menempelkan setiap kelompoknya di bagian yang Pak Guru tentukan. Nah, sekarang Pak Guru akan bacakan hasil dari kalian punya diskusi di kelompoknya, ya. Nanti Pak Guru minta mungkin semua ke kelas atau teman kalian semua mengutarakan apa yang kalian yakini ya. Di sini kalau cocok dengan kalian, misalkan Pak Guru saya setuju, berarti kita akan membuat keyakinan kelas itu sama seperti yang ditulis kelompok yang sudah ditempel di sini. Paham ya? Oke. Jadi di sini Pak Guru baca, tidak tahu nih kelompok berapa tidak ditulis. Kelompok 6 ya. Saya yakin kalau saya belajar dan saya belajar, saya pasti sukses. Ini keyakinan dari kelompok 6. Berikutnya yang kedua, saya yakin kalau suatu saat cita-citaku bisa tercapai. Dari hasil diskusi kalian yang kalian tempel ini, dari teman-teman kalian yang sudah menempel dari setiap kelompok, apakah kalian setuju dengan keyakinan yang ditempel ini? Oke, semua setuju ya? Oke, di sini ada dari kelompok 6 bilang dituliskan saya yakin kalau saya belajar pasti sukses. Betul gitu? Betul. Yakin ya? Yakin. Oke. Berikutnya di kelompok di sebelahnya sini, aku nggak tahu di kelompok berapa, tapi 1 ya. Saya yakin kalau kita berdoa banyak cita-cita itu sama ya. Berarti keyakinan sama kalau kita berdoa kita akan merasa sukses atau tercapai cita-citanya. Begitu ya? Oke. Yang Pak Guru lihat lagi yang agak berbeda. Saya yakin kalau saya rajin jalan ke sekolah, saya punya cita-cita akan tercapai. Yakin ya dengan hal itu? Yakin. Baik. Dari kesepakatan yang kalian tempel di sini, Pak Guru harap kalian dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena keyakinan kelas ini kita lakukan untuk semua yang ada di kelas, termasuk siapa? Pak Guru di dalamnya, ya, dan kalian, ya. Agar apa? Agar kelas kita tadi yang Pak Guru bilang apa? Nyaman, terus bersih. Tapi di sini tadi ada nggak masukkan kata-kata bersih tadi? Saya ingin sekolah kelas kita bersih. Tidak ya? Harusnya ditulis. Ya? Oke. Saya mau kalau datang dari rumah harus sudah rapi. Oh, harus sudah rapi. Nah, betul itu. Nanti kita akan tulis keyakinan kelas lagi yang lebih rapi, ya. Yang sudah ditempel ini nanti akan Pak Guru bikin lagi yang lebih rapi, baru kita pajang di kelas kita supaya apa? Kalian bisa lihat keyakinan kelas kita yang kita buat masing-masing tadi, ya. Kalau kita melakukan kesalahan atau melanggar apa yang kita lakukan. Nah, di sini mungkin Pak Guru akan tambahkan, ya. Oke, baik anak-anak. Setelah kita membuat keyakinan kelas ini supaya kelas kita nyaman tadi,
Tentunya kalian harus menyepakati semua yang tadi kita bikin, ya. Nah, contohnya tadi, jika terlambat masuk, misalkan Pak Guru sudah di dalam, terus kalian datang terlambat. Misalkan di pelajaran agama, kita membacakan atau menghafal satu ayat di dalam Alkitab, ya. Terus yang kedua, kalau belajar matematika, misalkan, berarti harus menghafal perkalian. Tidak harus 10, misalkan di perkalian 2 dan 3. Atau yang kamu mampu, yang jelas menghafal perkalian. Kalau misalkan pelajaran bahasa, berarti harus membaca. Ya, harus membaca satu bacaan cerita. Misalkan tidak usah banyak-banyak satu paragraf saja. Tapi harus ada yang kamu lakukan. Paham ya? Ini untuk apa? Bukan hukuman. Beda ya. Pak Guru tidak menggunakan fisik atau apapun. Ini hanya melakukan supaya kita punya kelas ini nyaman. Artinya kalau kita tidak lakukan ini apa? Nanti kalian akan terbiasa melakukan itu terus, toh? Nah, itu tadi kalau terlambat. Terus kalau kita tidak rapi. Pak Guru, kan tadi ada yang bilang saya mau dari sekolah, dari rumah harus rapi bajunya. Nah, kalau dilanggar, misalkan sampai kelas bajunya di luar, konsekuensinya apa? Menurut kalian? Coba. Angkat sampah. Kalau angkat sampah itu berarti tentunya dia ini ya kebersihan, loh. Oke. Itu mungkin beda lagi nanti. Misalkan kalau ada tambahan gini, Pak Guru contohkan ya. Saya suka kelas yang bersih. Nah, terus ada ketemu teman yang buang sampah. Kamu lihat teman ada buang sampah, sengaja. Nah, dia harus membersihkan sampahnya tadi. Jadi bukan hukuman ya. Yang dia lakukan kesalahan itu dia harus, ya itu tadi ada konsekuensi yang dilakukan. Itu tadi kalau kebersihan. Tadi yang rapi tadi, yang tidak rapi, apa yang dilakukan supaya anak itu atau kalian bisa tidak melakukannya lagi? Ingatkan. Oke. Ingatkan teman. Tetapi kalau dia melakukan ulang lagi, apa? Susun buku. Oke, ada yang tadi Pak Guru dengar bahasa susun buku. Setuju kalian? Setuju. Dari kelompok 4 setuju? Setuju. Oke. Jadi kalau setuju berarti semua harus melakukan ya. Kalau dia bajunya tidak rapi dari rumah, harus datang ke kelas, terus dia lihat buku harus diatur. Tapi bukunya udah rapi bagaimana? Suruh hapur lagi? Jangan. Tidak, cabut di bawah. Cabut rumput itu. Tidak Pak. Oke, kalau cabut rumput itu beda cerita. Itu namanya hukuman. Kita tidak menghukum anak, Pak. Pak Guru juga nggak suka menghukum. Jadi kalau cabut rumput itu ada waktunya kita kerja bakti, toh? Iya. Nah, kita cabut rumput semua. Tapi bukan itu. Oke, baik anak-anak. Dari keyakinan kelas yang kita bikin tadi, yang sudah ditempel, Pak Guru akan membuat yang lebih rapi, ya. Kemudian Pak Guru akan tempel di kelas, ya. Nanti kan akan kalian setiap hari akan melihat apa yang kalian tulis tadi, apa yang kalian yakini, ya. Apa yang kalau kalian melanggar, ada konsekuensi yang Pak Guru bikin juga di situ. Jadi semua akan bisa melihat langsung setiap hari kalian kalau melakukan kesalahan dan hari ini saya lakukan ini, berarti kamu harus konsekuensinya apa? Jelas? Oke. Terima kasih karena kalian sudah semangat hari ini untuk membuat keyakinan. Pak Guru harap ini kita lakukan secara ikhlas, secara bukan dipaksa, karena ini keyakinan untuk kita semua. Kalian mengharapkan dan Pak Guru juga berharap ini semua dijalankan dengan senang, ya, tidak ada rasa terbebani. Ya, dari pembuatan keyakinan kelas kita sebutkan Pak Guru tutup saja hari ini pembelajaran kita. Selamat siang. Selamat siang. Kalau gitu kita lakukan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.